Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Ilham Amili dan kita akan lanjut pembahasan tentang All Shop Story. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya lagi ada di Bandung. Nah, tadi malam udah silaturahmi dengan salah satu teman alumni dari MMBC, Millionaire Mindset Bootcamp di Yogyakarta. Kita ngobrol panjang semalam dan akhirnya saya nemuin beberapa insight yang sedikit banyaknya akan saya share di sini. Prioritas insight-nya ini adalah tentang HR atau Human Resource. Nah, kalau teman-teman barangkali ada yang udah paham tentang Human Resource ini lebih mendalam, saya di sini menyampaikannya lebih ke cangkangnya gitu ya, lebih ke luarnya. Dimana sebenarnya kalau kita saat ini masih memahami Human Resource ini hanya sebagai tim yang mengelola dokumen-dokumen karyawan gitu, ternyata itu kurang tepat, karena Human Resource ini menurut guru-guru saya meliputi 3 hal ya, yakni input, proses, output, pun meliputi rekrut, retain, dan resign. Jadi SDM ini mengelola mulai dari perekrutan, wawancara dan sebagainya, kemudian pelatihannya juga sampai masuk ke perusahaannya, di jenjang karirnya udah disiapin, kemudian disiapin juga job desk, kemudian KPI dan sebagainya, disiapin juga liburannya, disiapin juga bonus-bonusnya dan sebagainya. Sampai ketika mau resign pun harus udah siap, meliputi surat resignnya, jangka waktunya berapa untuk mengajukan surat resign, sampai resign interview gitu. Ketika keluar itu harus diinterview dulu, kenapa keluar dan sebagainya. Nah, memang menarik sih ngebahas tentang SDM ini, karena kita tahu perusahaan yang besar itu sebenarnya nantinya akan lebih berfokus memikirkan 2 hal. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah SDM. Jadi dua-duanya ini adalah aset yang sangat berharga untuk sebuah perusahaan. Nah, kemarin kan banyak teman-teman yang bertanya, Kang, gimana sih cara ngerekrut karyawan atau ngerekrut tim supaya bisa perform dengan perusahaan kita. Nah, saya sendiri beserta tim di Amili memang dalam jangka waktu ini lagi gencar banget untuk open recruitment, dan kita juga sangat selektif banget merekrut tim yang masuk ke Amili ini, karena selain skill kita juga sangat memperhatikan value atau akhlak yang dimiliki oleh tim itu sendiri. Bagaimana cara ngecek dan sebagainya, yaitu nanti barangkali kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Hanya saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kalau teman-teman sekarang posisinya ingin adanya tim HRD, tapi kemudian tim di internal all shop-nya juga terbatas gitu ya. Nah, saran saya tempatin tim HRD ini disatuin dengan yang lain. Misal teman-teman di struktur organisasinya ini ada 2 manajer misalnya tuh, teman-teman pimpinannya, kemudian ada manajer marketing sama manajer operasional. SDM ini misalnya tuh fungsinya ataupun job desk-nya tetap harus diadain, harus teman-teman buat, baru delegasinya atau disimpannya bisa disatuin dengan tim marketing misalnya tuh, yang ngelola, selain marketing yang ngelola SDM juga. Disatuin dulu sebelum nanti teman-teman punya budget untuk benar-benar dipisah. Namun ketika teman-teman udah menyiapkan job desk di HRD ini, berarti teman-teman juga harus udah nyiapin turunan-turunannya, seperti yang tadi di awal saya bilang. Gimana cara merekrut, gimana cara mengelola, dan gimana ketika tim mau resign. Karena terus terang saya sendiri merasa tertantang banget ya ketika kemudian ada tim di internal kita tuh turnovernya tinggi gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Memang kalau di awal-awal ini berat banget untuk menghadapi momen-momen kayak gini. Tapi setelah kita bangun sistemnya,
kita lebih terbuka memahami bahwa barangkali di sini emang nggak cocok, ataupun misalnya tuh tim ini mau ngabdi ke keluarga, ataupun tim ini mau lebih dekat dengan suami atau anak misalnya tuh. Nah ini kita lebih terbuka terhadap hal itu. Lalu bagaimana perspektif perusahaan menanggapi ataupun menyiapkan begitu tingginya turnover karyawan? Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau di awal-awal ini akan berat, tapi setelah kemudian kebangun sistem yang seperti tadi, dibuat mulai dari masuk, ngelola, sampai ke resign-nya juga kita atur caranya kayak gimana, ini lebih siap ya kita dalam turnover karyawan di perusahaan kita. Soalnya perusahaan kita juga udah mulai kebangun gitu, keterbukaan untuk menerima darah-darah segar baru gitu istilahnya. Jadi kalau emang yang ini resign ya berarti harus ada tim yang baru yang menggantikan, dididik dulu oleh yang sebelumnya, dan sebelum yang baru ini siap maka tim yang lama harus benar-benar mendeliver dulu ilmu pengetahuan yang mereka miliki ke tim yang baru. Nah, tantangan selanjutnya adalah ketika kita misalnya itu punya tim di internal perusahaan, kita udah bina, kan sering ya ada masalah kayak gini, misalnya tuh kita udah bina, udah diikutkan workshop, kemudian udah diikutkan pelatihan-pelatihan, kemudian udah ikut kita kemana-mana, udah tahu vendor, udah tahu supplier dan sebagainya gitu ya. Terus harus kayak gimana kalau kemudian mereka resign? Nah, saya pribadi nyaranin tadi di resign interviewnya harus diperjelas dulu alasan resignnya karena apa, supaya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya itu ini bisa diantisipasi sebelum tim tersebut benar-benar keluar dari perusahaan kita. Misal ada hak yang belum tertunaikan atau ada kewajiban yang belum terlaksanakan, nah itu harus selesai dulu di resign interview. Makanya teman-teman, saran saya, kalau teman-teman masih banyak waktu luangnya, ikutlah di pola rekrutmen dan pola resign-nya. Karena ini adalah dua momen bagi tim kita untuk benar-benar ngerasain kepemimpinan kita di perusahaan. Misal teman-teman sedang open recruitment, ya ikutlah di interview-nya. Atau ada tim yang mau resign, ya ikutlah di resign interview-nya. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini bisa terantisipasi benar-benar sebelum tim tersebut keluar dari perusahaan kita. Adapun kemudian apa sikap kita untuk tim yang resign tersebut, ya jelas kita sebagai pimpinan yang ngayomi selalu mendoakan tim kita untuk kemudian selalu diberikan kemudahan dalam jalan karirnya, jalan usahanya, jalan kehidupannya dan sebagainya, supaya kemudian walaupun setelah resign dari perusahaan kita, mereka membawa value dari perusahaan kita. Misal yang tadinya jarang mengaji di rumah, karena kemudian dipaksa ngaji di perusahaan, akhirnya terbiasa ngaji. Kemudian yang tadinya nggak biasa sholat duha di rumah, karena dipaksa di perusahaan untuk sholat duha di rumah. Nah, inilah poin penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengenai tim dan HRD ini, teman-teman penting banget untuk teman-teman dalami dan untuk teman-teman kuasai. Minimal teman-teman tahu, ketika udah tahu standarnya kayak gimana, dan ketika pun nggak bisa langsung teknisnya, ya rekrutlah orang yang kompatibel untuk bisa mengemban amanah ini dan bisa mengakselerasi percepatan dalam hal perusahaan untuk ngebahas tentang LDM. Oke teman-teman, agar kemudian videonya yang spesifik, kita bahas cangkangnya ini dulu ya. Oleh karena itu saya ingin tahu dari teman-teman, kita di video selanjutnya ngebahas mana dulu nih, ngebahas rekrut, retain, atau resign. Komen di kolom komentar kalau teman-teman mau saya buat video selanjutnya tentang hal tersebut. Dan jangan lupa kalau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kemudian juga subscribe supaya saya lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.